Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau ini dimulainya agak ngaret dikit. Di jadwal 12.30, nah kita mulai ini jam 1 pas gitu ya. Jam 1.12.29. Tapi mudah-mudahan insya Allah situasi ini tidak mengurangi semangat kita, ya, tidak mengurangi semangat kita, karena yakinlah ketika apa yang kita lakukan hari ini, sekarang ini, insya Allah akan ada dampak positif untuk kita maupun untuk anak-anak kita nanti. Amin. Sambil berjalan silakan Bapak Ibu bisa sambil dicicipi sedikit ini asupan makanannya, biar nanti kita siang ini jam-jam rawan ya, jam-jam rawan. Tapi mudah-mudahan ini ada asupan makanan ini agak seger. Makanya saya lihat minumannya kok agak beda warnanya. Biasanya warnanya itu agak coklat-coklat hitam. Sekarang siang warna matahari nih. Bagi yang saya hormati, Bu Yam selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian ibu semuanya ibu-ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SD Tamanan 2, kemudian teman-teman dari kampus mengajar yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini saya bisa menyelenggarakan diseminasi tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi ini bagian dari program guru penggerak. Ya, alhamdulillah saya di sini dari SD Tamanan 2 kemarin lolos seleksi guru penggerak angkatan 9. Ya, jadi salah satu aplikasi di lapangannya ini adalah ini diseminasi. Jadi diseminasi itu apa yang sudah saya pelajari ini harus diimplementasikan, harus berbagi positif dengan semua warga sekolah, mau itu guru, orang tua, murid. Jadi semuanya biar satu frekuensi ketika kita menjalankan pendidikan itu, satu frekuensi semua gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu guru yang lain juga mengikuti. Nah, saya mohon doanya kepada yang berproses sekarang, Pak Burhan, doakan Bu sama semuanya biar lolos ya, biar gairahnya ini tambah semangat lagi nih di Tamanan 2. Baik. Bu, kita sebelum kita mulai, saya kalau sama anak-anak kita matiin dulu aja ya. Sebelum kita mulai, biasanya saya sama anak-anak suka cek dulu semangatnya. Nah, jadi kita cek juga nih, ibu-ibu, apakah semangat atau tidak. Nanti kan kita sebagai orang tua jangan kalah semangat sama anaknya, biar anaknya juga semangat. Ya, coba tepuk semangat tuh, tahu? Kalau saya bilang 1, semuanya tepuknya seperti ini. Nah, itu 1 ya. Kalau 2 tepuknya seperti ini, ujungnya pakai teriakan. Itu 2. Kalau 3 ini ujungnya pakai senyum Pepsodent. Contohnya, nah, gitu ya. Bisa ya? Oke, kita coba. 1, 2, 3. Mantap. Semuanya bagus nih kompak. Nah, semangat udah dapat. Sekarang kita coba konsentrasi. Bapak Ibu tahu semut? Nah, kira-kira semut besar atau kecil? Kecil. Kalau kecil, nanti gerakannya seperti ini. Kecil ya? Kecil. Kalau gajah? Besar. Berarti gerakannya besar ya. Ya, konsentrasi. Sambil berbicara ya. Kalau kata saya semut kecil gitu ya. Ya. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Sekarang
konsentrasinya. Kalau saya bilang semut, ya, kalau saya bilang semut, semuanya jawab kecil, tapi gerakannya besar. Ya. Kalau saya bilang semut kecil, gajah besar. Oke, siap? Siap, konsentrasi. Nanti kalau belum konsentrasi boleh minum dulu sebentar. Boleh. Siap, konsentrasi. Semut kecil, gajah besar, gajah besar. Masih ada yang keliru. Sekali lagi. Siap. Sekali lagi. Semut kecil, besi yang kecil bu, besar kecil, semut kecil. Lagi, gajah besar, Oke, gue tepuk tangan dulu semuanya. Cukup kan awal gitu dulu. Nanti kalau di tengah-tengah kelihatan nggak konsentrasi, nah kita coba lagi ganti sama yang lebih ganas. Harimau pakai singa, ya pakai yang lebih ganas. Baik, Bapak Ibu, kita mulai masuk. Kita di sini bukan saya memberikan materi ya, tapi kita sama-sama berdiskusi. Jadi saya harapkan Bapak Ibu juga berbicara biar enak suasananya ya. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan lagi, pertama, di sini aktivitas ini adalah bukan semata-mata ini untuk memenuhi tugas saya, Bapak Ibu, tapi kita jadikan aktivitas ini memang kebutuhan kita semua, ya, kebutuhan kita semua untuk menuju arah yang lebih baik untuk anak-anak kita. Jadi hilangkan paradigma atau pola pandangan, wah ini gara-gara Pak Isan ikut CGP di sekolah jadi harus ikut kayak gini. Nah itu dihilangkan ya. Karena ini kebutuhan kita semua. Baik, sebelum dimulai, coba saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu semua, nanti mulai angkat tangannya. Kita berandai-andai, kita menghayal, flashback ke belakang ketika Bapak Ibu ingin memasukkan anaknya ke sekolah Tamanan 2, ya. Kira-kira apa yang tersirat di benak Bapak Ibu semua ketika anak dimasukkan ke Tamanan 2? Oh, saya pengen anak ke Tamanan 2 ini sekolahnya itu pengen sekolah yang seperti apa? Baik itu lingkungannya, gurunya, ya, ataupun teman-temannya. Kira-kira ada bayangan nggak dulu seperti itu? Coba siapa yang mau mengeluarkan ininya, pikirannya? Misalkan saya, oh Pak, saya dulu masukin anak saya ke sini tuh saya pengen sekolahnya tuh yang ramah anak misalkan. Ya contohnya satu itu saya pancing dulu tuh. Kemudian ada lagi dekat, kayak sekolahnya dekat. Ada lagi lingkungannya ramah. Nah, tidak dekat dengan jalan raya. Bapak Ibu guru ada di Bapak Ibu guru, misalkan membayangkan dari anaknya, misalkan saya membayangin anak itu penurut semua misalkan. Pastinya tanya loh, kok nggak ada yang ada bayangan seperti itu. Ya, jadi intinya pasti kita semua ada bayangan bahwa semua itu pengen seperti ini. Lingkungannya misalkan membayangkan lingkungan yang bersih, membayangkan lingkungannya jauh dari sampah, bangunannya membayangkan bagus misalkan, ruangan ber-AC, ya. Nah itu keinginan kita semua, ya, keinginan kita semua. Nah, Bapak Ibu, di sini tentang budaya positif ini, jadi budaya positif ini bisa diartikan bagaimana keadaan lingkungan itu dapat mendukung pembelajaran anak secara utuh, mendukung kebutuhan anak secara utuh dalam semua aspek, baik itu dari segi gurunya, segi tempat beribadah misalkan, ataupun lapangan misalkan untuk olahraga, meja, kursi dan lain-lain, teman-teman di sekitarnya, sehingga ketika itu semua terbentuk dengan baik akan muncul budaya positif di sana, saling menghormati, menghargai, ya, dan lain-lain, tidak ada bullying, tidak ada yang berantem. Nah itu secara garis besar budaya positif. Nah Bapak Ibu,
budaya positif ini sebelumnya ini kita sama-sama refleksi diri, ingat bahwa guru dan orang tua yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah maupun di rumah. Ya, ini menjadi kewajiban kita, Bapak Ibu. Kemudian budaya positif itu dapat dijadikan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan pelanggaran, posisi kontrol guru atau orang tua, kemudian pembuatan keyakinan kelas, sekolah, ataupun keyakinan di rumah, kemudian menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Nah, Bapak Ibu, aspek inilah yang akan coba kita bareng-bareng hari ini gali. Ya, kita sama-sama gali. Saya sangat yakin sekali Bapak Ibu di sini sudah melakukan semua ini. Hanya saja kita nggak sadar. Oh, itu tuh ternyata misalkan saya sedang melakukan penerapan restitusi misalkan. Oh, ternyata saya ke anak saya ngomong seperti itu tuh sedang memotivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrolnya di mana? Nanti kita bahas di sini. Nah, jadi diharapkan diseminasi ini bisa memahamkan kita tentang semua itu, dan itu bisa memperbaiki cara kita untuk menanamkan budaya positif kepada anak. Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk di sini. Disiplin. Kunci terjadinya budaya positif itu adalah disiplin. Pengertian Bapak Ibu apa itu disiplin? Disiplin apa? Nurut, manut, dah, ya. Ikuti aturan. Nah, itu disiplin tuh. Kalau kata ibunya cuci. Kalau kata gurunya nulis. Nah, itu disiplin, ya. Benar, Bapak Ibu, itu disiplin. Tapi disiplin ini ada dua. Kalau yang seperti barusan disebut, itu disiplin dari faktor dari faktor luar, dari faktor eksternal. Dia mau disiplin, anak itu mau nurut, tapi karena ibunya, karena gurunya, ya, karena temannya misalkan, saya kalau nggak nurut nih sama ibu nggak dikasih uang jajan. Disiplin dia, tapi karena nggak takut dikasih uang jajan. Nah, terpaksa, itu dia, terpaksa. Bisa juga sama Bapak Ibu kita, misalnya ketika kita menyuruh anak tuh mungkin nurut, kita santai, wah kelas saya terkondisi nih, ya, nurut semuanya. Mungkin mereka disiplin, tapi karena disiplinnya karena yang tadi ada rasa takut untuk menghindari rasa ketidaknyamanan, sehingga anak itu terpaksa melakukan. Itu yang jadi masalah. Disiplin, tapi apakah budaya positifnya akan tercipta? Belum tentu. Karena disiplinnya muncul karena dorongan orang lain. Nah, ini yang jadi PR untuk kita, Bapak Ibu, bagaimana caranya memunculkan disiplin dari anak, tapi munculnya dari faktor diri sendiri. Jadi ini kita akan coba bahas. Oke. Nah, ini motivasinya yang tadi. Motivasi itu ada, saya ngomongkannya kayak gini. Satu, karena menghindari hukuman. Yang tadi ya, mau melakukan, mau disiplin karena takut dihukum. Yang kedua, mendapat imbalan. Wah, saya mau melakukan ini karena udah ini saya nanti dikasih uang jajan gratis misalkan. Saya sekolah suka gitu kalau anak-anak belajar. Kalau udah selesai ya, siapa tadi yang menang? Saya Pak. Oh, gratis tuh makan. Nah, itu suka kayak gitu. Kemudian ini yang ketiga, menjadi diri sendiri dan menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini yang dimaksud dengan disiplin muncul dari diri sendiri. Motivasinya karena diri sendiri. Karena menghargai nilai yang dipercaya, menghargai nilai. Nilai itu banyak Bapak Ibu. Ya, ada misalkan nilai kalau diri kita misalkan apa ya? Bilangnya harga diri ya. Harga diri. Nilai itu banyak, ada tanggung jawab, disiplin, menghargai orang lain, ya, kemudian toleransi. Itu nilai-nilai yang diyakini secara universal. Nah, ini motivasi itu ada tiga ini. Kira-kira kalau kita mikir ke sini, kita pandang anak-anak kita nih, kira-kira tebak-tebak aja ini. Mereka disiplin, tapi karena apa kira-kira? Takut
Satu dan dua. Termasuk kita nih Bapak Ibu di sekolah, kita disiplin apa karena merasa gak enak sama ibu kepala? Misalkan, gak enak nih sama ibu kepala, saya disiplin aja. Contoh ya, contoh Bu ini. Atau karena imbalan, itu juga kan jadi refleksi untuk kita ya. Nah ini tanya. Kemudian, nah ini motivasi perilaku manusia. Ya Bapak Ibu, guru dan orang tua harus mampu menumbuhkan motivasi internal dari anak, dari dalam dirinya. Hindari memberi hukuman ataupun penghargaan yang berlebih. Memberikan hukuman atau penghargaan yang berlebih untuk mendorong munculnya motivasi internal pada anak. Jadi ini hati-hati Bapak Ibu, kadang kita merasa bahagia ya kalau kita ngasih imbalan kepada anak. Ayo kamu pasti bisa. Nanti kalau kamu mau nanti tak kasih bahagia gitu rasanya ya. Ataupun hukuman udah jelas. Hukuman ini anak salah, udah hukum. Ya. Nanti kita lihat hukuman itu apa sih, ya? Hukuman apa, penghargaan apa? Nanti kita lihat. Jadi di sini kita sebagai guru dan orang tua jangan sampai kita memberikan hukuman kepada anak, bersifat hukuman dan penghargaan berlebih. Boleh memberikan penghargaan, tapi jangan berlebihan. Makanya digambarkannya tuh lebih baiknya memberikan penghargaan itu di akhir. Di akhir, ketika anak sudah mengetahui akan dikasih penghargaan, jangan di awal. Gitu. Nah, surprise. Karena kalau di awal yang tadi dorongan disiplin munculnya itu karena ingin penghargaan. Akhirnya dia tidak sadar yang dia lakukan itu baik sebenarnya, tapi dia nggak sadar itu baik. Sadarnya itu hanya hadiah. Nah itu ya. Ini jadi refleksi untuk kita semua. Nah kita lihat sini. Ini hukuman. Kenapa kita nggak boleh kasih hukuman Bapak Ibu? Hukuman akan berdampak kepada hilangnya motivasi positif dan munculnya rasa dendam atau benci. Itu hukuman. Pak, contohnya hukuman seperti apa? Hukuman itu aktivitas yang dilakukan tanpa ada kesepakatan satu dengan yang lain. Misalkan Bu Eni nggak ngerjain tugas olahraga, misalkan ya, nggak ngumpulin bola. Saya nyuruh Bu Eni bikin bola dari kertas, nggak ngerjain. Akhirnya saya hukum. Kenapa nggak ngerjain? Yaudah sekarang lari 5 keliling. Itu hukuman. Karena kenapa? Nggak ada kaitannya Bu. Bikin bola dari kertas dengan lari 1 keliling. Kok saya tiba-tiba lari? Akhirnya apa yang muncul adalah anak-anak yang nggak berlari itu, Pak, saya kan ngerjain, jadi saya nggak boleh lari, ya kan? Jadi lari itu akan dianggap sebagai orang yang tidak mengerjakan tugas. Nah inilah, makanya karena hukuman itu semaunya aja guru. Kamu nggak tulis, wah, tulis 100 baris, apa hubungannya? Ya, ada yang nggak ngerjain PR, kamu nggak ngerjain PR, baca di perpus, tujuannya bagus Bu, biar anak baca. Tapi secara tidak langsung, jadinya itu mencap bahwa membaca buku di perpus itu hanya untuk orang yang tidak mengerjakan tugas. Ini yang jadi masalah. Dan ini banyak banget di lapangan. Kalau kita perhatikan ya, mungkin di rumah juga sama, aplikasinya lain tapi misalkan, nah ya contohnya apa Bu? Contohnya apa? Misalkan karena nggak sholat, waktunya sholat belum sholat. Nah, waktunya sholat belum sholat misalkan ya. Karena kamu nggak sholat, ininya cuci piring semua. Nah itu nggak korelasi. Tujuannya bagus, mungkin membiasakan bersih-bersih, tapi nggak dapat tujuannya, gitu ya. Itu hukuman. Yang kedua, penghargaan yang berlebih yang tadi. 1, bisa menghilangkan motivasi diri yang tadi ya, karena motivasinya lebih cenderung ke penghargaan yang akan didapat. Kedua, tidak menyadari hal baik yang dilakukan. Seperti tadi, sebenarnya anak itu melakukan hal baik, tapi nggak sadar karena pikirannya ke hadiahnya aja. Jadi nggak, sholat itu baik, tapi karena dia kalau sholat akan dikasih uang jajan lebih, fokusnya ke uang jajannya bukan ke pesan sholatnya, ya contohnya. Kemudian membuat kecewa bagi yang tidak mendapatkan. Nah ini sama. Saya uji coba di sini Bu, kemarin pas berapa ya itu ya. Jadi saya uji coba, yang menang itu dapat door prize, piala, termasuk piala. Saya uji coba. Kemudian di pertemuan kedua saya coba lagi Bu.
ada beberapa anak yang bilang ini, apa enggak tuh aku pasti nggak menang, aku pasti nggak menang. Nah itu yang jadi bagian dari sini ternyata benar muncul. Kenapa? Karena dia sudah merasa dirinya nggak mampu, Pak. Karena udah ada disiapkan, kemarin dia udah pengalaman kalah dan nggak mampu, akhirnya muncul lagi kekecewaan itu. Makanya saya mikir, oh berarti benar nih, terbukti nih. Jadi Bapak Ibu kan lihat saya nge-share di grup ya. Nah itu menjadi salah satu bagian dari saya mengobservasi anak-anak menerapkan ini. Jadi itu. Ini hukuman dan penghargaan. Kita lanjut ya, itu ya. Nanti kalau di pertengahan ada yang mau bertanya, boleh langsung acungkan tangan. Jadi kita sambil ngobrol aja. Nah, untuk memunculkan budaya positif ini kita harus paham dulu Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kalau ini tidak terpenuhi, disiplin positif dalam diri itu nggak bakal muncul. 1, orang itu cenderung kebutuhan itu untuk bertahan hidup. Benar ya? Kita kerja dari pagi sampai sore, malam juga akan kerja lagi dan lain-lain. Tujuannya 1, untuk bertahan hidup. 2, merasa diterima. Nah ini sama. Kadang anak-anak masih ada beberapa anak di kelas yang masih berkelompok. Ketika digabung sama ini, aku nggak mau sama dia. Akhirnya apa? Anak yang tidak diterima ini akhirnya merasa apa ya? Kecil kan. Akhirnya cuma diem aja. Disuruh apa nggak mau. Suruh ini nggak mau Pak. Suruh ini nggak mau Pak. Itu berakibat luar biasa. Makanya bagaimana caranya kita Bapak Ibu guru termasuk lingkungan sekolah, begitupun di rumah, bagaimana caranya kita bisa memposisikan anak-anak kita itu bisa diterima dengan semua perbedaan yang ada. Mau dia nampak nakal kan, nampak arogan, nampak kotor, misalkan nggak rapi, apa kita tetap harus bisa menerima mereka. Itu kunci yang kedua. Yang ketiga, kebebasan. Nah ini ketika manusia butuh kebebasan. Kalau di sekolah Bapak Ibu, contoh misalkan Bu Prati kasih tugas ke anak-anak bikin karangan. Bu Prati bilang gini, anak-anak sekarang tugasnya dibaca buku terus ceritakan di sini, tulis di kertas, semuanya tulis di kertas. Bu, boleh nggak kalau saya berceritanya pakai gambar? Nggak boleh, harus di kertas. Dan itu kebebasan itu sudah hilang tuh motivasi dirinya itu, karena Bu Prati itu tidak memberikan kebebasan. Tapi kalau yang bagusnya itu oke, anak-anak ini ada tugas, kalian harus bercerita, terserah kalian mau ditulis di buku boleh, mau nanti langsung ke depan bercerita boleh, mau lewat gambar boleh, mau apapun boleh, terserah. Yang penting kalian bercerita. Nah itulah kebebasan. Sehingga apa? Anak itu melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan motivasi dirinya. Gitu ya, saya senangnya saya mau lewat gambar aja, saya mau langsung aja di depan ini karena nggak mau nulis, kan nggak jadi masalah. Nah ini yang harus kita fasilitasi, termasuk di rumah Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan mungkin Bapak Ibu lebih paham karakter anak-anaknya di rumah ya, bagaimana mereka memberikan kebebasan tanpa mereka meninggalkan apa yang harus mereka lakukan, gitu ya. Jadi bervariasi pelaksanaannya. Ini kebebasan. Kemudian kesenangan sudah jelas. Ketika anak sudah mendapatkan kebebasan itu, maka akan muncullah kesenangan dalam dirinya melakukan apa yang diperintahkan, melakukan bahkan yang tidak diperintahkan pun mereka mengekspor sendiri karena dia senang, gitu kan. Dan yang terakhir, penguasaan atau power. Nah ini penguasaan power ini kadang anak itu ingin diakui, Bu. Anak itu ingin berada di posisi ingin diakui oleh lingkungannya, oleh gurunya. Ya, ingin diakui. Jadi jangan sampai kita memandang siswa di sekolah itu beda-beda semua. Meskipun secara kemampuan benar-benar beda. Saya sebagai olahraga melihat sebagai motorik itu beda banget. Tapi kita nggak boleh memberikan menilai mereka itu yang satu misalkan di atas ya, yang satu rendah dan lain-lain, itu jangan. Harus disamakan semua. Butuh untuk penguasaan atau power mereka sendiri. Nah ini 5 kebutuhan dasar, saya percepat saja. Nah ini yang paling penting. Sekarang kita coba
ini langsung kena ke kita Bapak Ibu, ibu-ibu di rumah, Bapak Ibu kita di sekolah. 5 posisi kontrol guru dan orang tua. Kita bayangkan dengan sebuah kasus ya. Yang pertama, sebagai penghukum, yang tadi Bapak Ibu pernah seperti itu, anak-anak kasih tugas nggak ngerjain tugas dihukum. Kamu nulis saya minta maaf 100 baris. Nah, atau ibu-ibu di rumah, wah ini kamu numpahin air, nggak dipel, nggak apa, itu kan akhirnya hukumannya apa? Gitu. Jadi anak tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan. Jadi langsung to the point. Kamu salah, kamu kerjakan ini. Karena kamu udah salah, udah kerjakan ini. Tapi Bu, nggak ada tapi-tapian, kerjakan ini. Itu posisi kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya, kira-kira kita penghukum kan ya? Di rumah, di sekolah. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini 5 posisi kontrol ini adalah 5 posisi yang paling, nanti kita lihat mana yang paling efektif untuk memunculkan disiplin dari internal, ya, dari dalam diri penghukum. Kira-kira kalau kita posisinya sebagai penghukum, motivasi dirinya itu, disiplin dirinya itu akan muncul nggak kalau posisi kita sebagai penghukum? Nggak mungkin. Makanya ketika selama kita posisi kita sebagai penghukum, jangan berharap anak bisa disiplin sendiri, ya, jangan berharap itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Coba kita pernah nggak kayak gini? Misalkan ada anaknya susah diomongin, di sekolah juga anak susah diomongin, kita bilang gini, aduh, nah, tolonglah, ibu ini udah capek. Tuh, ibu tuh udah capek dari pagi, dari pusing, ngapain di rumah. Jam segini belum mandi, masa harus sama ibu lagi, dan lain-lain. Kasihanlah sama ibu. Nah, omongan itu tuh. Kasihanlah, tolonglah kerjasama. Nah, Bapak Ibu, itu posisi kontrol kita sedang membuat merasa anak bersalah. Jadi anak itu akan berpikir karena oh iya ya gara-gara aku, oh iya ya gara-gara aku, ibu aku jadi repot. Oh iya ya gara-gara aku bu guru kasihan. Udah siang-siang, ya di meja gitu, ini ada udah pusing. Nah akhirnya itu, kira-kira disiplinnya itu muncul dari diri bukan? Bukan, tapi rasa bersalah. Dia akhirnya apa? Akhirnya muncul ketidakpedean. Jadi merasa saya kok hidupnya nyusahin orang terus ya. Saya kok karena saya orang tua saya misalkan jadi repot. Itu yang muncul. Karena saya teman saya jadi celaka misalkan. Jadi itu yang munculnya itu justru pandangan negatif dari anak. Makanya membuat merasa bersalah ini juga tidak bisa memunculkan disiplin positif dari diri. Ya, nah ini yang kedua. Yang ketiga, teman. Nah teman ini contohnya gini. Bapak Ibu pernah gini nggak? Ada anak kita salah, terus kita panggil. Kamu kenapa? Tadi berantem. Oh Pak, karena si A tadi ngoyor kepalaku, akhirnya aku pukul. Oh itu ya udah ya, nanti jangan gitu lagi, dah. Stop sampai situ. Itu sebagai teman. Kira-kira ada nggak motivasi dia untuk gak bakal berantem lagi? Bakal muncul nggak kira-kira? Muncul nggak? Muncul nggak? Enggak, ini muncul. Kenapa muncul? Ya tadi ya berantem. Kamu berantem kenapa? Oh karena si A-nya nggak sopan lu dulu sama saya juga nggak nerima. Saya udah, lain kali jangan berantem lagi ya. Tuh, stop sampai situ. Iya, stop sampai situ. Mungkin anak itu bakal berhenti dan saat itu betul saat itu. Dan ketika itu terulang lagi dia nggak merasa gimana karena dia merasa kita itu sebagai temannya. Tenang, Pak Burhan nanti kalau gitu lagi dia paling nanti ya selalu sampai situ. Jadi anak merasa nyaman, anak nggak bakal merasa dihukum, nggak bakal merasa bersalah, merasa nyaman. Tapi justru kenyamanan itu menjadi apa ya? Menjadi bumerang untuk terulang. Jadi anak tuh nggak ada rasa
udahlah, paling saya kerjanya gitu doang. Nah, atau di sini Bu sering, Bu mohon maaf, di kelas anak-anak suka bercanda dengan menyebut nama orang tua. Nah, betul. Kita respon guru, misalkan ketika kebenaran, satu bilang pingsan, misalkan ya, pingsan. Terus gurunya bilang ini, awas ya, jangan ngomong, jangan ngejek-ngejek nama orang tua lagi. Stop, selesai. Nah itu di sini mungkin selesai, tapi nanti kita ulangi lagi juga paling Pak Isan cuma ngomong itu doang. Itu teman, mereka nyaman dengan kita, tapi nyamannya karena itu, karena kita, oh ya udah ya, jangan lagi. Oh udah ya, jangan diulangi. Ya udah ya, cukup sampai di sini. Udah sampai sini selesai. Itu teman Bapak Ibu. Muncul nggak motivasi diri dari dirinya? Tidak, nggak bakal ada kesadaran. Hanya dia memiliki teman saja untuk berhenti dari melakukan itu. Kemudian yang keempat, pemantau. Kalau pemantau ini begini Bapak Ibu, sekolah itu sudah punya aturan. Bapak Ibu sudah punya aturan di rumah. Ketika anak melanggar, ya anak melanggar, datang ke sekolah, nggak pakai sepatu misalkan. Sekolah itu harus pakai sepatu aturannya, ya. Kalau nggak pakai sepatu balik lagi. Nah pemantau itu gini, nah kenapa kamu nggak pakai sepatu? Lupa, saya tidurnya bangunnya kesiangan. Akhirnya buru-buru, sepatunya masih basah ternyata. Akhirnya saya ke sekolah pakai sendal. Oh kalau gitu kamu besok jangan kesiangan lagi ya bangunnya. Ya Pak, saya nggak bakal kesiangan lagi. Nah sekarang kamu tahu kan apa yang sudah kita sepakati? Tahu Pak apa? Kalau nggak pakai sepatu nggak boleh sekolah. Sekarang kamu balik lagi pulang. Itu pemantau. Sekarang kamu balik lagi. Oh Pak nggak ada toleransi, nggak ada. Kan aturannya seperti itu. Sudah kita sepakati. Balik lagi pulang ke rumah silakan. Nggak usah sekolah. Itu pemantau. Jadi kalau pemantau itu Bapak Ibu, kita hanya memegang teguh peraturan yang sudah ditetapkan. Itu pemantau. Anak-anak sakit hati nggak? Enggak. Karena aturannya anak-anak itu sudah tahu. Itu oh saya kalau saya berantem 3 kali orang tua dipanggil. Contoh ya. Kalau itu terjadi sakit hati nggak bakal sakit hati. Karena dia sudah tahu aturannya. Tapi kita menegakkannya itu patuh kepada aturan. Tidak ada toleransi, tidak ada apapun. Aturannya A, B, ya. Itu pemantau. Muncul nggak kira-kira motivasi dirinya? Nggak muncul. Karena dia akan melakukan itu taat terhadap aturannya itu. Aturan kalau enggak, saya hukum. Aturan kalau enggak, saya hukum. Pemantau. Yang terakhir, manajer. Sebelum saya menjelaskan manajer, Bapak Ibu, kita balik flashback ke yang pertama, takutnya pada lupa. Disiplin itu adalah mengelola diri, ya, terbebas dari perintah dan bisa memerintah diri sendiri. Ya, ingat ya, terbebas dari perintah, tidak ada perintah siapapun. Saya nyapu itu bukan karena diperintah, tapi karena saya lihat itu kotor, saya bersihin. Itu disiplin. Saya mengerjakan PR itu bukan karena perintah guru, tapi karena itu kewajiban saya sebagai siswa, maka saya kerjakan. Itu disiplin namanya. Nah, manajer ini adalah posisi di mana kita mendorong anak untuk meyakini keyakinan secara universal, nilai itu. Nilai. Contoh, kita simulasikan. Saya simulasikan ya. Biar Bapak Ibu paham ininya, gambarannya. Ada yang ke depan satu orang. Ada yang ke depan. Siapa? Pak Burhan ke depan. Nah, Pak Burhan. Contoh. Lihat Bapak Ibu perbedaannya ya. Nih, nggak dihukum Pak. Nah, saya memposisikan sebagai manajer. Pak Burhan kasusnya itu buang sampah di kelas, ya, buang sampah di kelas. Saya dapat laporan dari teman-temannya, saya panggil, saya manggilnya Pak Burhan tuh. Nah, gitu ya. Saya senior gitu. Saya keluar, nah, Bapak dapat laporan tadi di kelas, katanya kamu buang sampah sembarangan. Betul Pak. Kenapa buang sampahnya di kelas dan di luar?
Ya, kalau nyaman aja ini. Oh nyaman. Males keluar kelas. Males keluar kelas. Jadi buangnya di luar ya. Iya, biar gampang. Oh iya benar. Sama. Bapak juga dulu sama suka kayak gitu. Kalau lagi makan di kelas, males keluar, masukin bawa itu kan. Sama ya. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa itu hal yang normal. Kesalahan itu biasa semua. Tapi kira-kira ada hal yang lebih baik nggak selain buang di kelas? Coba ada nggak? Coba. Selain buangnya di kelas, misalkan bisa makan di luar, bisa. Ternyata makannya di luar, nggak makan di kelas, ya? Bisa. Kemudian kira-kira kalau Nak Burhan ini buang sampahnya di kelas, itu bisa kotorin kelas kan? Kotorin kelas. Kalau kelasnya kotor, bagus nggak buat belajar? Buat teman-temannya bagus nggak? Enggak. Kita harus saling apa dengan teman-teman? Saya menghargai. Kalau saya menghargai, kira-kira buang sampah di kelas itu salah satu contoh menghargai teman nggak? Enggak. Salah satu contoh menghargai teman apa? Ya buang sampah di luar. Yakin seperti itu? Nah, sekarang Nangguhan kira-kira menghargai temannya nggak? Menghargai. Berarti kalau Nangguhan menghargai temannya, itu tuh salah satu bagian dari sikap toleransi. Kira-kira mau bertoleransi? Mulai dari kapan? Tidak buang sampah lagi nih. Boleh, buangnya di luar. Nah, kalau di saku gimana Pak? Boleh nggak? Boleh. Tapi nanti dibuangnya di luar. Itu ya, kayak sepakat. Jadi mau berbuat oleh. Balik lagi ke. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Dari simulasi yang saya lakukan di depan dengan Pak Burhan, saya mendorong nilai apa di sana? Toleransi. Ada. Kalau saya tadi nilainya ke toleransi, bisa juga ke disiplin, ya, bisa juga ke kebersihan. Jadi yang memunculkan nilai toleransi itu bukan saya, anaknya sendiri menyadari. Kamu tahu gitu? Ini enggak Pak, enggak menghargai teman. Nah, nilainya keluar, tidak menghargai teman. Dia yang berucap, bukan kita. Terus kalau gitu kira-kira salah satu contoh dari menjaga kebersihan lingkungan enggak? Pecinta lingkungan? Bukan. Akhirnya kalau kamu mau cinta lingkungan harus seperti apa? Keluarlah dia. Oh Pak, saya harus buang sampahnya di luar. Oh saya harus makannya di luar kelas aja, misalkan jangan di dalam kelas. Nilai itu muncul dari diri sendiri, motivasinya muncul dari diri sendiri. Tugas kita apa? Mendorong ke arah sana, Bapak Ibu. Mendorong ke arah sana. Ya, misalkan Pak, kayak gitu nggak bakal hasil anak-anak dan lain-lain. Mungkin saat itu enggak, tapi kita harus ingat pesan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa salah satu perubahan itu akan terjadi kalau ada aspek kontinuitas terus-menerus. Anak salah seperti itu lagi, dorong ke nilai yang diyakininya. Anak salah lagi, dorong lagi ke nilai yang diyakininya. Terus jangan bosan-bosan. Ya, karena yang kita lakukan sekarang bisa aja perubahannya kapan gitu ya. Yang kedua, harus ada konvergensi. Konvergensi itu fokus kepada titik masalah. Titik masalahnya apa? Ulang-ulangi terus. Contoh, saya di sini belum menerapkan, mudah-mudahan pelan-pelan bisa menerapkan. Di sini Bapak Ibu, anak-anak kita kalau masuk ke ruangan guru, ya itu tuh langsung, kata Isa, anak-anak seperti itu, benar. Sebenarnya nggak jadi masalah, tapi ketika kita ingin menerapkan nilainya, kita harus secara berulang-ulang ke titik masalahnya. Kira-kira kalau masuk ruangan harus apa dulu? Salah. Berarti harusnya tindakan kita itu, nah balik lagi ke pintu. Nah, harus apa dulu sebelum masuk? Salah. Coba, ayo. Salam itu harus masuk apa? Misalnya sopan santun Pak. Ayo coba salah. Assalamualaikum masuk. Nanti besoknya ulang lagi. Suruh lagi. Terus seperti itu. Akhirnya mereka akan muncul motivasi diri sendiri, kesadaran sendiri. Oh iya, saya kalau mau masuk ke ruang guru, saya harus salam. Bukan karena hukuman, bukan karena apa, tapi memang menghargai
menghormati. Di rumah juga sama, seperti itu. Diulang-ulang ke titik yang salahnya itu, ulangi. Sehingga diharapkan dengan terus diulang-ulang seperti itu memunculkan itu. Makanya yang secara konsep, secara keilmuan yang paling perfect itu 5 posisi kontrol kita itu adalah sebagai manajer. Meskipun di satu situasi kadang kita harus terpaksa mengambil posisi yang lain, ya, harus mengambil posisi hukuman, harus mengambil posisi merasa merasa bersalah, boleh. Tapi ingat, di akhirnya harus diselipkan nilai, nilainya, gitu ya. Diselipkan nilai apa sih? Nah, mama berbuat ini sama kamu itu bukan berarti apa, tapi mama tuh ingin kamu seperti ini. Tahu kan kamu misalkan harus menghargai orang tua, omongannya harus benar dan lain. Nilai itu diselipkan, jangan sampai lepas hanya sebatas kamu gini. Stop aja, selesai. Nilainya nggak dimunculkan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi suatu ketika kita boleh memakai yang lain, tapi nilainya tetap diselipkan untuk memunculkan motivasi dari anak. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Jadi kira-kira mulai dari sekarang kita coba komitmen sama diri sendiri, ambil posisi kontrol yang terbaik. Dan jangan sampai nanti ada cap anak di kepala anak itu, sebutkan satu kata tentang ibumu, bawel. Sebutkan satu kata tentang gurumu, hukum terus. Tapi sebutkan satu kata tentang ibumu. Ibu itu sering pesen, Pak. Kalau kita mau berbicara itu harus dengan betul kata yang baik dan lain-lain. Oh, enak, itu mantap mendengarnya, Bu ya. Ya. Atau kadang Bapak Ibu sekarang kan udah besar. Ada nggak satu pesan nilai dari orang tua kita dulu yang masih tertanam? Ada nggak? Banyak, alhamdulillah. Tapi kalau sempat yang mana ya? Nah, itu bahaya. Berarti kita sebagai orang tua atau orang tua kita yang dahulu tidak sempat menanamkan nilai, sehingga nilai itu tidak tertanam dalam diri kita. Jadi kita putus itu kita mulai dari diri kita, gitu ya, komitmen. Kita Bapak Ibu guru di sekolah menanamkan ini, ibu-ibu di rumah juga harus menanamkan. Jangan sampai di sekolah ditanamkan, di rumah nggak disiram. Ya, di sini udah mau makan, di rumah lagi, ya. Atau di rumah udah makan, di sekolah lagi. Makanya perlu komunikasi, Bu. Kalau perlu di setiap kelas tuh komunikasi ke guru tuh tiap hari tanya, apa anak saya di sekolah ini seperti apa, Bu, anak saya di sekolah ini di rumah sudah bisa ini, kira-kira di sekolah seperti itu nggak? Anak saya rajin kok di rumah sering sapu-sapu, tapi kok di sekolah nggak pernah piket ya, dapat hukuman. Kan jadi tanda tanya ya. Nah, ini makanya komunikasi dua belah pihak harus berjalan betul. Kadang pakai lupa kalau mau jadi bukan itu perlu. Kalau saya terbuka silakan. Nanti mungkin bisa diawali dengan Bapak Ibu, misalkan kira-kira sedang santai atau tidak, misalkan ya. Kalau belum ada kebalas berarti udah biarkan dulu. Jadi pasti dibalas. Makanya suasana ini, Bapak Ibu, suasana budaya positif ini bukan hanya di sekolah, tapi kita juga orang tua dan guru tiap sekolah harus menciptakan itu. Jangan sampai nampak kesenjangan antara orang tua dan guru. Gitu ya, orang tua tuh kayak yang satu mungkin merasa sungkan. Kita juga guru-guru kadang karena sedang melakukan apa-apa mau gimana juga sungkan. Nah itu kan PR-nya berarti ada di komunikasi yang kurang baik. Makanya kita ubah paradigma itu. Hilangkan rasa sungkan, hilangkan rasa malu. Karena prinsip saya tuh kemarin udah pernah saya utarakan, kalau prinsip saya tuh tidak ada pernyataan yang salah, tidak ada pertanyaan yang susah, gitu ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, buat kami tidak ada pertanyaan yang susah. Kalaupun Bapak Ibu menyatakan pernyataan tentang sekolah, Bu, sekolah tuh harusnya gini, tidak ada yang salah. Semuanya betul untuk kebaikan semua. Makanya kita ubah budaya positif, kita tanamkan juga di komunikasi antara orang tua dan
dan guru harus itu wajib. Kalau sampai orang tua nggak mengetahui perkembangan anak setiap hari di sekolah, ada yang salah. Kalau sampai guru tidak dapat informasi anak di rumah seperti apa, ada yang salah juga. Makanya nggak heran kalau pas kadang kita kalau ngobrol-ngobrol, ini kenapa ya? Kok anak ini nampak berbeda seperti yang lain? Kita analisis secara akademik di sekolah itu sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Sudah ketemu, tapi biasa aja. Apakah mungkin faktor di rumah misalnya? Tapi ketika kita mau terjun ke rumahnya, itu ada penghalang itu. Rasa sungkan, rasa nggak enak. Karena apa? Karena itu pernah misalkan ada respon dari orang tua yang seolah-olah, memang saya salah. Emang saya salah, kayak ini saya udah baik, anak saya nggak gitu kok. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kalau kita masih punya pandangan seperti itu, nggak bakal selesai. Kita menganggap anak kita paling benar, sementara guru juga menganggap bahwa anak itu ada suatu hal yang harus diperbaiki. Kalau kita tetap seperti itu, nggak bakal ketemu. Makanya harus saling membuka, harus saling terbuka. Insya Allah dengan seperti itu budaya positif bisa terjadi juga antara orang tua dan guru, ya. Kita lanjutkan. Ini masih banyak kan? Boleh sambil minum dulu. Bapak Ibu silakan. Sambil minum. Minum. Atau mau tepuk lagi? Lagi. Dicek tepuknya. 1, 3. Gajah. Semut. Kecil, masih ada kecil. Tunggu, kita lanjut ya sambil santai, silakan. Insya Allah kita jam 2 selesai, lebih dikit lah, gak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini Bapak Ibu, restitusi atau yang tadi, restitusi itu cara memecahkan masalah pada anak, cara memecahkan masalah pada anak. Jadi menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan kembali dan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, ya. Ini secara definisi. Kemudian proses kolaboratif untuk mengajarkan anak mencari solusi yang tadi, Pak Burhan buang sampah di kelas, dibimbing oleh kita untuk mencari solusinya. Anak yang mencari solusinya, bukan kita. Kita hanya memancing. Berpikir secara mandiri, mereka mencari solusi sendiri terhadap apa yang mereka inginkan dan apa yang harus dilakukan. Jadi anak menemukan solusinya, ya, ingin seperti apa, nilainya juga dia yang memunculkan. Kita lanjut dulu. Ini restitusi itu ada bentuknya segitiga. Nanti saya lihat pernyataan gambarnya. Jadi guru dan orang tua melakukan penyelesaian masalah sebagai manajer yang tadi, ya, posisi kontrol, manajer yang paling baik, yang paling utama, menggunakan 3 tahapan restitusi. 1, menstabilkan identitas. 2, memvalidasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian tujuannya adalah menghasilkan murid atau anak yang disiplin sesuai dengan nilai keyakinan yang diyakininya. Yang tadi, anak yakinnya itu kalau kelas bersih itu apa? Kebersihan, menjaga kebersihan kelas, meyakini itu. Nah, ini sekitar restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Tadi saya sudah contohkan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak itu bermasalah, punya masalah mau di rumah ataupun di sekolah, pertama yang harus kita lakukan adalah stabilkan identitasnya. Contoh seperti tadi Pak Burhan, ketika dia buang sampah sembarangan, Pak, aku kan nggak mau keluar, males, lagi enak, akhirnya di situ aja. Yang saya lakukan untuk menstabilkannya adalah, oh sama Bapak juga dulu gitu. Jadi membuat nyaman. Sama Bapak juga dulu gitu. Kadang kan makan di kelas itu memang enak. Kalau malas keluar ya masukin aja bawah, masukin sini atau masukin tas temennya. Nah itu tuh cara untuk menstabilkan. Jadi anak tuh merasa, oh ya satu frekuensi nih kita nih, ya.
kita bareng-bareng satu frekuensi. Kemudian setelah anak itu merasa nyaman, merasa tenang dengan kita, masuk ke validasi tindakan yang salah. Yang tadi pertanyaannya kalau di sini, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Pak Burhan kenapa tadi buang sampahnya di kelas? Dia kan punya alasan. Akhirnya dia ungkapkan alasannya. Karena nggak mau keluar Pak, lagi enak di kelas. Bukan tong sampahnya jauh Pak, misalkan ya. Atau panas Pak di luar, nggak apa-apa, itu alasan yang biasa. Ketika alasannya sudah muncul, kita dorong lagi. Kira-kira ada nggak cara lain? Gitu ya. Kira-kira ada nggak cara lain selain buang sampahnya di kelas? Akhirnya muncul lagi tuh nanti ada apa masukin saku aja dulu Pak, nanti pas keluar saya buang. Oh, muncul tindakan yang bisa harusnya dilakukan. Atau ada Pak, saya makannya harusnya di luar. Dia langsung bisa buang, muncul lagi. Dia yang mengeksplor dari dalam dirinya, motivasi dirinya. Setelah dia tahu caranya yang lebih baik, baru kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah ini nanti yang terakhir Bapak Ibu, keyakinan kelas. Jadi yang nilai yang tadi. Jadi di kelas itu biasanya kan sudah ada aturan ya. Aturan, tidak boleh buang sampah. Contohnya ya. Jadi itu kamu tadi keyakinan apa? Aturan yang mana yang kamu langgar itu yang sebenarnya harus disepakati. Oh iya Bu, aturan yang tidak boleh buang sampah di kelas. Muncul tuh nilainya. Mau nggak buang sampah lagi di kelas? Enggak, misalkan ya. Karena buang sampah di kelas itu malah mengganggu teman. Akhirnya tidak menghargai temannya, tidak toleransi dengan yang lain, tidak menjaga kebersihan, muncul nilai-nilai itu. Itu cara segitiga restitusi Bapak Ibu. Bisa nggak Pak, cuma satu aja? Langsung misalkan nanya, kamu kenapa buang sampah? Bisa, nggak apa-apa bisa. Tapi kenyamanan anak untuk bercerita akan lebih sedikit. Karena kita tidak membuat nyaman mereka itu. Harus bikin nyaman sama kayak mungkin Bapak Ibu kalau lagi muda ya, masa-masa PDKT. Karena si bebek do bikin nyaman dulu ya, padahal modus, kan? Udah nyaman, udah ini, kira-kira kita daripada gini terus menunjukkan kamu ayo. Nah ini kira-kira nilainya apa? Biar kita halal, biar tidak dari zina, itu nilainya muncul. Jadi sama seperti itu contohnya, ya. Ini contoh ini aja lah. Akhirnya sih, ya, jadi ingat Bapak Ibu ketika kita ingin menyelesaikan masalah, stabilkan dulu identitas anaknya, masuk dulu ke dunia anaknya kita, kemudian cari alasannya dia kenapa melakukan itu, kemudian dorong untuk meyakini keyakinannya, keyakinan positif ya, seperti disiplin, tanggung jawab dan lain-lain. Nah setelah ini kita ini sekilas saja tadi ya. Yang hukuman itu pengadilan perlakuan yang tidak disadari, yang tidak didasari antara orang yang menghukum dengan yang dihukum. Jadi nggak ada kesepakatan satu pihak. Kamu salah, lakukan ini. Kamu salah, lakukan ini. Kalau konsekuensi yang tadi aturannya sudah disepakati, kalau dia melanggar, baru ada punishment-nya ya. Nah ini keyakinan. Di sekolah ini saya ini aja ya, jujur-jujuran di sekolah Tamanan 2 ini Bapak Ibu, kita belum sampai ke keyakinan, kita baru sampai di konsekuensi. Keyakinannya belum sampai. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita sudah bisa memunculkan keyakinan di setiap kelas ataupun sekolah secara keseluruhan. Keyakinan sebuah sikap subjektif bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar sesuai dengan kepercayaannya. Bapak Ibu yakin nggak kalau dengan nilai disiplin? Bapak Ibu yakin nggak dengan menghargai orang lain bisa membuat budaya positif? Yakin nggak dengan berbicara yang baik, bertutur kata yang baik akan menghindarkan konflik? Yakin ya? Itu nilai besar. Nah, terakhir ini sekilas saja. Guru dan orang tua berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, sekolah, kelas atau rumah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid atau orang tua dan anak. Keyakinan ini harus jelas berupa pernyataan universal yang mudah dilihat dan dipahami. Ini sekilas saja. Nah ini tahapannya. Sebelumnya kita lihat sini.
Sekolah, kelas, rumah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan sebagai tempat pembentukan disiplin positif pada murid atau anak, maka guru dan orang tua harus sejalan dalam merancang dan melakukannya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ke depan, apakah itu bisa dilaksanakan semester 2 atau bisa dilaksanakan di akhir ajaran baru misalkan ya. Keyakinan ini yang membuat bukan guru saja, tapi dengan orang tua, dengan muridnya. Makanya nanti jangan kaget kalau misalkan di tahun ajaran baru misalkan setiap kelas itu orang tua guru murid itu berkumpul untuk membuat keyakinan kelas, sehingga orang tua tahu apa yang diyakini anak-anak di sekolah, dan keyakinan itu juga diterapkan di rumah. Jadi satu searah, kelas sama rumah itu sama keyakinannya. Jadi pendidikannya berjalan 24 jam, nggak hanya 12 jam di sekolah atau nggak hanya sisanya di rumah, ya. Nah ini tahapannya ini kita bikin contoh aja ya Bapak Ibu biar cepat ya. Nanti pelaksanaannya mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara keseluruhan di program sekolah yang sebenarnya. Sebelum sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada pertanyaan? Paham atau bingung? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Saya yakin ini udah pro semua ininya pemahamannya. Oke, Bapak Ibu, kita coba simulasikan, kita bikin 3 aja, 3 keyakinan kelas, ya. Kita lihat di sini. 1, buat peraturan. Ini peraturan. Coba Bapak Ibu utarakan 1 peraturan yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. 1 aja. Kenapa? Tidak mau salam sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, kita tulis. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini tulisannya anggap aja bagus ya. Nah, sekarang yang kedua, kita bikin 3 aja Bapak Ibu. 2 apa? Menghormati guru dan menghargai teman. Berarti tidak boleh mengejek. Oke, tidak boleh mengejek. Tidak boleh saling mengejek. Mengejek. Oke. Nah ini 3. Bicara sopan. Tidak main tangan pukul. Tidak boleh bercanda pakai musik itu. Iya. Oke. Jadi ya, ini Tidak boleh bercanda pakai musik. Hah? Enggak kan anak-anak buat Faisal itu ada apa bercanda kan gitu. Baik, kita sudah dapat 3 aturan ya. Ini aturan Bapak Ibu. Kita lihat rata-rata di sekolah ataupun di kelas, mungkin di kelas ya. Rata-rata bahasanya seperti ini kan, tidak boleh. Kata tidak boleh ini itu adalah sebagai negatif, ya. Seolah-olah kayak hukuman, siap aja kamu nggak melakukan ini, dihukum. Nah kayak gitu ya. Makanya tahapan kedua kita ubah Bapak Ibu 3 poin ini menjadi kalimat positif. 1, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi apa? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Oke, 1. Yang kedua, tidak boleh saling mengejek apa? Saling menyayangi atau saling menyayangi. Tidak boleh saling mengejek. Apa yang coba kita sepakati? Menghargai. Saling menghargai. Oke. Saling menghargai. Terakhir ya. Ya, tidak boleh bercanda pakai fisik.
Tidak boleh bercanda pakai bisik. Rukun. Bilangnya oke, boleh lah. Oke, lihat Bapak Ibu. Peraturan ini sudah berubah jadi kalimat positif. Ya, menggunakan kalimat positif. Tidak boleh buang sampah. Yang harusnya diucapkan itu buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak boleh saling mengejek. Nah, tidak boleh saling mengejek. Stop berkata itu, ganti. Nah, saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh mengucapkan itu. Ketiga, nah, tidak boleh bercanda pakai fisik ya. Hindari kalimat ini, ganti. Nah, tolong berperilakunya yang baik. Ya, kita ganti. Itu positif, penanaman positif kepada anak. Setelah jadi positif ini, sekarang kita ubah Bapak Ibu. Jadi keyakinan. Kita lihat coba, kira-kira nomor 1, buang sampah pada tempatnya, nilai keyakinannya apa? Nilai keyakinannya kebersihan. Kebersihan atau menjaga kebersihan saya. Menjaga kebersihan. Yang kedua, saling menghargai. Nilainya toleransi atau rukun bisa. Toleransi. Yang ketiga, berperilaku yang baik. Toleransi sama. Kalau sama berarti udah masuk ke sini. Jadi cukup nilainya itu jadi 2 berarti. Jadi kalaupun nanti peraturannya ada 10, setelah kita kelompokkan nilainya, bisa saja nilainya jadi 1. Cuma nilainya itu saling hargai aja. Tapi yang penting aturannya kita jabarkan dulu sehingga jadi nilai. Makanya ketika anak melanggar dari aturan yang banyak itu, kita dorongnya ke nilai yang disepakatinya. Ya, nilai yang disepakati oleh bareng-bareng orang tua, murid, guru. Sini nih, jadi kita fokusnya udah nggak ke sini lagi. Kamu jangan buang sampah itu balik tempatnya dan lain-lain, udah nggak kesana lagi. Tapi kita ke sini jaga kebersihan. Ya, tolong jaga kebersihannya. Tahu nggak kalau kebersihan jalan itu seperti apa? Efeknya apa dan lain-lain. Jadi kesini langsung poinnya. Gitu. Inilah nilai yang akan disepakati di sekolah, di kelas, di rumah, sehingga diharapkan dengan cara yang tadi itu posisi diri sebagai orang tua dan guru sebagai manajer itu bisa mendorong anak untuk memunculkan nilai ini, diyakini sendiri bukan karena takut hukuman, bukan karena ada hadiahnya, tapi karena yakin terhadap nilai ini. Ya, dia nggak buang sampah itu yakin karena dengan nilai menjaga kebersihan ini. Dia tidak saling mengejek itu dia yakin dengan nilai toleransi ini. Jadi diharapkan ini Bapak Ibu tujuan kita sebagai guru, orang tua bisa mendorong anak untuk menyadari nilai sehingga anak bisa termotivasi dari diri sendiri tanpa ada dorongan hukuman, tanpa ada hadiah, ya, tapi kesadaran sendiri. Secara luasnya yang lain, mereka belajar di rumah, membaca sendiri, tiba-tiba kok anak mau baca sendiri, dia udah sadar berarti kebutuhannya terhadap baca gitu ya. Nah jadi diusahakan dorong anak itu ke arah sana. Nah jadi Bapak Ibu, ini yang tadi yang ini, kita yang ini. Jadi Bapak Ibu, pada pertemuan kita siang ini intinya adalah bagaimana caranya kita bisa memposisikan diri sebagai posisi yang terbaik. Kalau tadi kita lihat berarti sebagai manajer yang bisa mendorong anak untuk memunculkan keyakinan yang ada dalam dirinya tanpa ada embel-embel, takut dihukum, tanpa ada embel-embel dikasih hadiah, gitu ya. Bagaimana caranya tuh? Kita bervariasi sendirilah karena bapak dan ibu yang lebih mengetahui karakter anak didiknya masing-masing, ibu-ibu juga yang paling mengetahui karakter anaknya harus seperti apa, gitu ya. Silakan itu dilaksanakan. Yang diharapkan puncaknya ini anak menyadari tentang nilai apa yang harus dia yakini, kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya. Jadi itu Bapak Ibu
yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Tapi yang paling pasti saya berharap dengan setelah adanya diseminasi ini bukan hanya sebatas kita perayaan kumpul di sini makan minum gitu ya, mendengarkan Pak Ihsan ini, Pak Ihsan CGP tidak ada kayak gini. Bukan hanya sebatas itu, tapi saya berharap apa yang saya jelaskan, saya bagikan pengalaman baik saya ini bisa diaplikasikan juga di rumah insya Allah. Dan nanti lebih jauhnya mudah-mudahan nanti sekolah bisa memfasilitasi semua orang tua untuk mampu memahami ini ya. Kemudian insya Allah sekolah mampu mengelola, khususnya di sekolah, dan orang tua mampu mengelola juga di rumah. Kayak nanti ke depan kita harus dan wajib melakukan hal ini. Orang tua, guru, murid bareng-bareng membuat ini, mau itu per kelas kah atau langsung satu sekolah, kayaknya nggak mungkin kan, kebanyakan per kelas tidak efektif, sehingga kegiatan anak belajar itu tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga sama. Yang dipelajari ya tentang nilai ini, di rumah juga yang dipelajari tentang nilai yang sama. Itu harapannya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, mari kita konsisten tekadkan dalam diri ini ya, bahwasannya kita mendidik anak itu bukan hanya sebatas kewajiban sebagai orang tua kepada anak, bukan, tapi sebagai ibadah ya, sebagai ibadah. Yakinlah kebaikan apa yang Bapak Ibu tanamkan kepada anak, ketika anak itu melakukannya, maka kebaikannya pun mengalir untuk kita. Kita udah meninggal masih mengalir untuk kita. Makanya jangan sampai kita berlomba-lomba nih ngasih kebaikan ke anak itu, berlomba-lomba. Jangan sampai masa anak saya dikasih kebaikannya semua orang lain. Kita paling depan. Saya sebagai orang tua bisa menanamkan yang paling awal. Ya, saya dulu di sekolah sama. Wah, kita juga berlomba nih. Harus saling menanamkan kebaikan. Kalau udah motivasinya udah sama-sama pas tadi bawa pilot gitu ya. Nah itu insya Allah akan tercipta budaya positif nantinya, mudah-mudahan. Dan kami harapkan lagi dari pihak sekolah dukungan yang besar dari Bapak Ibu semua ketika nanti ada hal-hal yang akan dirumuskan di sekolah kemudian diaplikasikan kepada orang tua. Dukungan, kami mohon dukungannya, baik itu fisik, doa ataupun pikiran gitu ya, mohon dukungannya. Dan sekali lagi yang tadi, mari kita sama-sama perbaiki komunikasi antara orang tua dan guru. Jangan sungkan Bapak Ibu untuk datang ke sekolah, datang ke kantor, tiap hari mau ngobrolin apa, monggo silahkan. Atau ada anaknya pulang ke rumah, Pak, nak kenapa? Pak, nak kenapa nak? Tadi senam lantai sama Ihsan sakit, datang Bu ke sekolah. Tanyain ke saya kenapa? Jangan, iya mohon maaf ini jangan hanya sebatas baca berita. Kalau baca berita tuh apalagi bahasa WA, ya. Yang tadinya bahasanya misalkan saya, kalau ketemu langsung padahal saya bilang ini saya, kita bacanya pasti saya bisa beda-beda ya. Nah makanya itu tabayun, jangan hanya percaya lewat media sosial atau WA atau Zoom. Lebih baik datang langsung. Kalau datang langsung tuh nilai pesan aja Bu, penjelasannya lebih jelas. Dapat minum, dapat informasi lebih luas. Karena kan sebenarnya kita tujuannya pengen A, nanti penjelasannya dapat B, dapat C, dapat D. Nah, lebih banyak, lebih mantap. Makanya, ayo kita bareng-bareng yuk dorong teman-teman yang lain, gaungkan di grup masing-masing, gaungkan. Mudah-mudahan dengan seperti itu Tamanan 2 ini bisa lebih baik lagi. Nanti muridnya naik lagi. Ya, semua ini kita perbaiki insya Allah. Ya, baik, itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf jika dalam penerimaannya kami apa adanya. Mudah-mudahan yang bisa dari apa yang kami berikan dan insya Allah apa yang sudah saya paparkan ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi kita. Ditutup yang baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Oh ini ya. Terima kasih kepada Pak Isan atas apa yang sudah disampaikan dengan segala niatan baik. Mari kita dukung dan intinya pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana kita mengajak kepada anak-anak kita untuk membudidayakan atau membudidayakan baik kebaikan, namun tidak merasa anak tersebut diajak dengan cara sadar dengan sendiri. Selanjutnya apa yang sudah disampaikan di sekolah monggo untuk ditindaklanjuti di rumah, dan marilah kita jalin komunikasi yang lebih baik lagi antara sekolah dan Bapak Ibu wali murid. Dan seolah-olah kita itu menjadi satu, jadi pendampingan di sekolah juga nanti ditindaklanjuti pendampingan di rumah. Berkaitan di Bapak Ibu, intinya siang hari ini dimohon untuk hadir ke sekolah dalam rangka penyadaran program untuk budaya baik. Namun budaya baik itu mungkin akan sulit terwujud jika tidak ada kerjasama antara guru dengan wali murid atau Bapak Ibu. Jadi itulah program kita, program sekolah pada kesempatan siang hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Guru kita. Semoga nanti kedepannya membawa manfaat bagi SD kita, sekolah kita, Tamanan Guru. Terima kasih atas semua yang telah disampaikan. Tidak ada kekurangan dari sekolah dalam menanggapi rawat Bapak Ibu, mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya, dan mohon kedepannya nanti tetap kita dukung sekolah dalam rangka pelaksanaan program demi kebaikan putra putri kita sendiri. Beberapa yang dapat saya sampaikan, tidak ada salah dan maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Gubernur Rahayu Ibadah Sampingan. Melalui pada nama Wasan Bukit, kami persilahkan untuk penunjuk pada yang nomor. Pak.